Rekaman memilukan tampak di tengah kobaran api yang membakar sebuah gedung sekolah di Gaza. Dalam rekaman yang beredar, seorang gadis cilik terlihat mencoba menyelamatkan diri dari kebakaran. Diketahui, kebakaran itu terjadi akibat pemboman yang dilakukan pasukan Israel terhadap sekolah Al-Jagharawi di lingkungan Al-Daraj, pusat kota Gaza. Sekolah tersebut menjadi tempat pengungsian bagi puluhan keluarga Palestina. Dikutip dari Tribun News, seorang anak perempuan tampak berusaha menyelamatkan diri dari kobaran api. Ia mencoba keluar dari ruang kelas yang terbakar. Beruntungnya, gadis cilik tersebut berhasil keluar dari sekolah yang terbakar itu dengan selamat. Lebih lanjut, dilaporkan bahwa terdapat 31 jenazah yang ditemukan terbakar selesai pemboman itu. Para perwira lapangan senior di Dinas Keamanan Internal Israel Shin Bet mengancam bakal mengundurkan diri secara massal. Ancaman itu dilontarkan seiring dengan kabar penunjukan Majen David Zinni sebagai kepala Shin Bet selanjutnya. Diketahui ancaman pengunduran diri massal itu dilaporkan pada Minggu 25 Mei 2025 malam. Dikutip dari Tribun News, para perwira Shin Bet mempertimbangkan pengunduran diri dalam sebuah diskusi tertutup. Bagi mereka, pengangkatan Zinni sebagai kepala Shin Bet merupakan langkah politik yang merusak integritas profesional badan tersebut. Mereka menekankan pandangan Zinni tak sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung Shin Bet. Meski belum ada pengunduran diri secara resmi yang diajukan, ancaman itu menandai perbedaan pendapat yang signifikan, terutama di jajaran Badan Keamanan Rahasia Israel tersebut. Hamas dan Israel dilaporkan tengah meninjau proposal gencatan senjata yang diajukan oleh mediator Palestina Amerika Dr. Bissar Bahbah. Diketahui usulan Bahbah itu diajukan dalam koordinasi dan disetujui oleh utusan Amerika Serikat Steve Witkoff. Dikutip dari Al-Mayadin, Selasa 27 Mei 2025, Bahbah mengusulkan gencatan senjata yang diterapkan selama 60 hari. Bersama dengan itu akan ada pembebasan 10 sandera Israel dalam 2 tahap. Kemudian terdapat pula pembicaraan langsung yang bertujuan untuk mengakhiri perang Gaza. Namun rupanya Hamas sendiri justru mengusulkan gencatan senjata selama 70 hari. Nantinya militan Palestina itu akan membebaskan 5 tawanan hidup dan 5 lainnya yang telah tewas. Kedua versi usulan itu mencakup mekanisme untuk memfasilitasi akses kemanusiaan dan mengurangi serangan. Hamas dilaporkan telah menyetujui usulan utusan khusus Amerika Serikat Steve Witkoff terkait gencatan senjata di Gaza. Pernyataan itu disampaikan oleh seorang pejabat Palestina pada Senin 26 Mei 2025. Namun seorang pejabat Israel membantah hal tersebut. Ia menepis bahwa usulan tersebut berasal dari Washington dan menambahkan bahwa Israel tak menerimanya. Dikutip dari Al-Arabiya, Witkoff sendiri juga menolak anggapan bahwa Hamas telah menerima tawarannya tersebut. Witkoff juga menegaskan bahwa proposal yang diklaim disetujui Hamas tak sama dengan proposal miliknya. Dilaporkan proposal yang dimaksud akan mencakup pembebasan 10 sandera Israel. Selain itu, gencatan senjata akan diterapkan selama 70 hari dan pasukan Israel bakal ditarik sebagian dari Gaza. Perdana
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berjanji akan membawa kembali seluruh sandera yang masih ditawan di Gaza. Janji itu dilontarkan Netanyahu dalam pernyataannya pada Senin 26 Mei 2025. Dikutip dari Arab News, Netanyahu menyatakan bahwa dirinya bakal membawa pulang seluruh tawanan, baik yang masih hidup maupun yang tewas. Pernyataan itu muncul seusai adanya usulan gencatan senjata selama 70 hari di Gaza. Dalam usulan itu, nantinya Hamas juga akan membebaskan 10 sandera Israel. Meski begitu, utusan khusus Amerika Serikat Steve Witkoff menyatakan bahwa Hamas belum menyetujui kesepakatan tersebut. Dalam pernyataan Netanyahu, ia menegaskan upayanya untuk membebaskan para sandera dari tangan Hamas. Perdana Menteri Israel itu mengungkapkan, jika tidak dapat mencapainya hari ini, maka pembebasan sandera akan terus diupayakan. Kepala Program Pangan Dunia WFP Cindy McCain membantah keras tuduhan Israel yang menyatakan bahwa Hamas mencuri bantuan kemanusiaan di jalur Gaza. Dalam pernyataannya, McCain menegaskan bahwa tak ada bukti yang mendukung klaim tersebut. Menurutnya, orang-orang yang bergegas membantu konvoi truk bantuan tak ada kaitannya dengan Hamas. Dikutip dari Middle East Monitor Selasa 27 Mei 2025, McCain mencatat bahwa sekira 500.000 orang di jalur Gaza tengah menghadapi tingkat kerawanan pangan yang ekstrem. Meski begitu, McCain menegaskan bahwa WFP akan terus mengirimkan makanan dan perlengkapan penting ke Gaza. Namun ia menyinggung rute bantuan yang diblokir oleh Israel. Lebih lanjut, kepala WFP tersebut pun menyerukan agar masyarakat dunia turut menekan Israel untuk membuka akses ke Gaza. Menurutnya, penundaan pembukaan rute bantuan dapat menyebabkan bencana kemanusiaan. Brigade Al-Qassam mengungkap rincian 2 operasinya yang dilakukan pada pasukan dan kendaraan pendudukan Israel di Belahia, jalur Gaza Utara. Dalam pernyataannya pada Senin 26 Mei 2025, Al-Qassam mengaku menyerang 2 tank. Kedua tank itu dihantam rudal Al-Yasin 105 saat bergerilya di daerah Aslan. Sayap militan Hamas tersebut juga menarget sekelompok tentara Israel yang tengah berlindung di sebuah rumah menggunakan rudal anti-personel. Dikutip dari Palestine Chronicles, operasi tersebut dilakukan saat tentara Israel mengklaim telah melancarkan lebih dari 200 serangan udara di Gaza. Militer Zionis diketahui mengklaim telah menyasar prajurit Hamas, depot senjata, peluncur roket hingga pintu masuk terowongan. Sementara itu, Israel sendiri juga mengonfirmasi adanya 3 roket yang ditembakkan ke wilayah Kisufim. Radio Angkatan Darat Israel menyatakan total ada 8 roket yang diluncurkan dari Gaza ke Israel dalam seminggu terakhir.